Ya, saya tahu diri, laporan saya mungkin dikesampingkan dulu karena lebih penting yang tentang ijazah, dugaan palsunya ini. Saya ikhlas, nggak ada masalah. Tapi polisi tertib memberikan SP2HP. Sudah yang ketiga, mereka tidak hadir, termasuk Ahmad Qasiduddin. Harusnya mereka berani bicara, berani menuduh, berani tanggung jawab. Omongan itu, makanya mulut itu harimaumu, kan begitu. Jadi yang saya laporkan adalah satu, Ahmad Qasiduddin nuduh saya pengkhianat dan juga SP3 saya tidak sah karena produk Solo. Padahal SP3 itu produk undang-undang. Undang-undang itu produk presiden dan DPR. Jadi kalau dia bilang ini produk Solo, dia menghina presiden dan DPR yang existing, ya, dan juga menghina Jokowi itu sendiri karena dituduh yang ngatur-ngatur. Kalian harus tahu, saya bukan minta RJ. Saya bisa bebas dalam arti cekal dicabut dan SP3 demi hukum. Nah, pengertian demi hukum beda dengan RJ. Kalau demi hukum, hukum itu sendiri yang menerangkan. Apa? Ada 4 hal. 1, saya advokat. Advokat tidak boleh digugat perdata dan tidak boleh dipidanakan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pasal 10 dengan LPSK. Saya saksi korban, saya juga pelapor atau dalam ini pengadu, itu membuat laporan lebih dulu tanggal 9 Desember 2024. Kemudian Pak Jokowi 30 April 2025. Tidak boleh orang melapor, dilapor balik, nggak boleh. Itu undang-undang. Yang ketiga, saya belum pernah di BAP, tapi sudah ditersangkakan. Ini melanggar peraturan Kapolri, ya, tidak dibenarkan seperti itu. Harus di BAP dulu. Yang keempat, saya punya legal opinion dari Dr. Muzakir SH, guru besar hukum pidana dari UII, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Jadi 4 hal ini demi hukum namanya. Dan saya dinyatakan tidak pantas jadi tersangka. Jadi tidak ada kata minta maaf, tidak ada saya menjilat apapun dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan apalagi terima uang kan nggak logik tuh Pak. Orang demi hukum kok saya terima uang. Gimana logikanya? Itu contoh mendasar yang harusnya para netizen itu pakailah kecerdasannya, pakailah hati nuraninya, jangan nuduh-nuduh orang sembarangan seperti itu. Ingat ya, ada data, ada fakta, ada saksi. Kalau tidak ada 3 ini, tidak berhak bicara A, B, C, nggak bisa tuh. Kalau bicara itu harus ada fakta, harus ada data, harus ada saksinya. Nah 3 ini nanti disimpulkannya di putusan pengadilan. Jadi selama belum ada putusan pengadilan tentang saya bersalah untuk pengkhianat atau terima uang, kalian tidak berhak menuduh saya seperti itu. Nah itulah saya adukan ke polisi gitu. Nah kalau Roy tambahannya, dia di samping nyebut saya pecundang, dia nyebut saya tuyul. Tuyul itu adalah makhluk yang halus, legendarisnya, cirinya suka mencuri. Kalau tuyul disematkan ke saya, yang saya curi apa gitu. Nah, ini kan pembelaan diri saya karena bela diriku disuruh polindon. Heran saya, teman-teman. Jadi sebagai pelapor, Bang boleh datang ke rumah Pak Jokowi? Ya betul, karena pelapornya Jokowi kepada saya dan penyelesaian demi hukum itu harus kepada pelapor. Polisi juga tidak punya wewenang, pelapor. Nah, tapi diputar balik oleh AK seolah-olah itu produk Solo. Wah itu nggak boleh. Nanti kalau dia menerangkan, oh maksud saya nggak begitu, nggak boleh. Hukum itu tidak ada istilah maksudnya. Hukum itu kaku, rigid, apa yang tertulis. Saya kira jelas? Yang pribadi, saya kira cukup ya. Pak, Ada lagi? aku, bentar. Ya. Berarti secara tidak langsung laporan Bapak nantinya mungkin akan berjalan setelah Roy Suryo ini Menjalani hukuman. di penjara dulu, baru nanti
laporan Bapak naikkah atau bagaimana sih Pak jadinya? Ya logikanya begitu, karena kan didahulukan ini sudah jelas nanti dia udah bersalah atau tidak bersalah, ya. Tapi dia harus hadapi laporan saya. Nah itu pasal berapa Pak yang diinikan? Maksudnya yang disangkakan untuk Mas Roy Suryo? Ya kan saya udah menyatakan tentang pasal penghinaan, fitnah, ya toh, pencemaran nama baik itu ada. Sudah saya sampaikan. Kalau untuk yang masalah laporan Pak Kozirudin itu sedang berjalan juga kah atau bagaimana? Sudah berbarengan dengan ini, sudah ada laporan SP2HP ke saya, tapi mereka tidak hadir. Oh berarti sudah ada pemanggilan juga untuk keduanya? Sudah, tapi mereka tidak hadir. Sudah berapa kali? Bahkan sudah 3 kali. Oh 3 kali pemanggilan. Ya, harusnya lazimnya segera diperiksa. Entah kalau ada boleh hak yang itu ditahan ya ditahan, tapi kalau nggak ada harus masuk ke pengadilan. Gitu. Berarti ini sama aja mangkir dong Pak? Harusnya penjemputan paksa kan? Iya, ya begitulah. Untuk Kozirudin? Iya, karena mereka tahu hukum, sangat mengerti hukum, tapi melecehkan hukum. Nah, ini kan bisa dibilang terkesan Pak Kozirudin sendiri seperti menggampangkan laporan Bapak ya yang ada di Pondok. Bahkan sudah Bukan lagi menggampangkan, dicuekin, dianggap nggak penting, dianggap sampah gitu. Ya itu biar dia kan merasa jago, ya buktikan lah kejagoannya itu. Buat saya sih nggak penting yang gitu-gitu. Yang penting peristiwa hukum, saya tidak melampaui batas, saya on the track, ada masalah hukum saya ke polisi, bukan ambil tindak. Mau jalur preman ya bisa, tapi kan tidak benar, nggak benar gitu. Untuk apa begitu? mungkin ada pesan untuk Pak Kozirudin kah Pak? Kepada Kozirudin dan Roy, dengan segala hormat, Anda masih sahabat saya. Kalau kalian juga masih anggap. Tapi kalau kalian anggap saya pengkhianat, pecundang, ya nggak apa-apa. Itu urusan kalian kepada Allah juga nanti. Dia tidak menganggap abang kok. Nah, apalagi tidak anggap saya, tidak apa-apa, no problem. Tapi hukum Islam, jangan lupa siapa yang memutuskan silaturahmi lebih dulu, dia tidak akan pernah masuk surga. Itu hadis, jelas itu. Ya terlah kalau dia begitu. Tapi sebaliknya, kalau ada kesadaran kalian, menyadari kekeliruannya, datang ke saya atau podcast dengan jelas minta maaf, saya maafkan. Atas dasar surat Ali Imran ayat 134. Jadi tahan amarah, maafkan kesalahan orang, bayar infak walaupun lagi sempit. Terima kasih Pak Uni sudah. Sama. Dan penyampaian Bang Egy itu tajam.